Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sekarang ada di kampus TKS Karsa Husada Kabupaten Garut. Kebetulan para mahasiswa juga hadir. Ada berapa orang tuh? 3 orang, 4 orang ya. Ini bertanya tentang masalah corona. Yang pertama ditanyakan karena mungkin saya dianggap sebagai seorang sejarawan dan sekaligus budayawan, bertanya tentang apa itu corona, perspektif sejarah dan budayawan, atau perspektif sejarawan dan kaum budayawan serta kaum ahli agama. Namun sebelum saya menjelaskan tentang apa itu corona, perspektif sejarah atau bagaimana proses terjadinya corona, atau sebut dengan coronavirus, terlebih dahulu saya memberikan pesan teologis kepada saudara-saudara di mana saja berada. Pesan teologis pertama, jangan panik, tenang dan yakin akan kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi hari ini adalah ada hikmahnya dan pasti ada solusi atau penyelesaian. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Islam berkata, kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berpesan agar kaum muslimin dan manusia pada umumnya tenang menghadapi berbagai macam cobaan termasuk penyakit. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, silahkan dibuka hadis itu sepotong, udah dijelaskan, dikutip oleh pengarang Muhtarul Hadis. Di situ disebutkan, kata Rasulullah SAW, tutuplah makanan dan minuman setiap malamnya, karena kata Rasulullah SAW, Allah akan menurunkan satu penyakit setiap periode atau 1 tahun sekali. Jadi bagi kita yang terpenting adalah sabar, tawakal, terus berikhtiar untuk antisipasi atau pencegahan terhadap menjangkitnya COVID yang disebabkan oleh virus corona ke-19 ya. Jangan lupa juga terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, kitab Islam menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat artinya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar artinya senantiasa berikhtiar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar mencari daya upaya secara gigih. Itu pengertian sabar secara sederhana. Itu pertama, pesan teologis dari saya. Yang kedua, pesan selanjutnya adalah jangan sekali-kali membikin informasi yang tidak resmi atau tidak bersandar pada ilmu pengetahuan sehingga orang jadi panik. Tenangkan aktivitas biasa sesuai dengan koridor-koridor atau ketentuan pemerintah ya. Kita punya pemerintah dan kita harus husnudon. Insya Allah dengan keputusan diliburkannya 14 hari sekolah dan beberapa kegiatan-kegiatan umum, itu adalah salah satu cara untuk memotong menyebarnya COVID yang ditentukan oleh virus corona itu. Biasanya 14 hari itu sudah tidak ada. Insya Allah percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dan yakin bahwa apa yang dilakukan oleh para dokter, para sukarelawan kesehatan, terutama kebijakan pemerintah, itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Selanjutnya saya akan bicarakan soal apa itu corona, nama dan ukuran. Pertama, corona itu berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota. Ini sesuai dengan bentuk coronavirus itu sendiri yang kalau dengan mikroskop nampak seperti mahkota. Bentuk mahkota ini ditandai oleh adanya protein S yang berupa sepatu, sehingga dinamakan spike protein yang tersebar di sekeliling permukaan virus. Protein S ini yang berperan penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia.
Kemudian coronavirus ini adalah virus yang berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 100 sampai 120 nanometer. Itu ada ukuran kecil, itu nanometer. Karena itu pencegahan infeksi coronavirus akan efektif bila menggunakan masker berpori-pori lebih kecil dari 100 ukuran nm atau nanometer. Kemudian coronavirus ini atau disingkat COV adalah keluarga besar famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan di Timur Tengah yang kita kenal MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV. Coronavirus novel nCoV adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan virus corona adalah zoonosis, artinya pada teman-teman, pada saudara-saudara, pada para mahasiswa, juga sahabat-sahabat netizen, juga masyarakat pada umumnya, yang dimaksud virus corona sebagai zoonosis artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta kepada manusia. Nah, beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Kita lanjutkan pada selanjutnya. Tanda-tanda umum infeksi dari coronavirus itu termasuk gejala pernapasan, demam, batuk, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Makanya direkomendasikan yaitu untuk mencegah penyebaran infeksi itu adalah termasuk mencuci tangan secara teratur, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, ya. Misalnya dengan dengan tisu, ya, begini, langsung dibuang ke tempat sampah yang jauh gitu. Memasak daging dan telur dengan seksama, hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin atau gejala-gejala itu. Ya, itu tanda-tanda umum. Selanjutnya perlu diketahui oleh saudara-saudara, genus atau dalam bahasa Arab itu genus dari bahasa Latin diambil bahasa Arab menjadi jinsi, dalam bahasa kita jenis. Genus atau jenis corona itu ada 4 jenis, ya. 1 genus alpha coronavirus, kedua beta coronavirus, kemudian gamma coronavirus, serta delta coronavirus. Namun virus corona yang sering kali menyerang manusia hanya berasal dari genus alpha dan genus beta ini paling berbahaya, ya, paling berbahaya. Sementara virus corona yang menyerang hewan adalah genus delta serta genus gamma. Selanjutnya kita lanjutkan, ada dari 7 itu yang masuk pada 7 corona manusia, yaitu 7 jenis virus corona manusia diketahui. Yang pertama human coronavirus, ya, kemudian humus coronavirus, coronavirus sindrom pernapasan akut atau yang disebut SARS itu di Hong Kong, ya, human coronavirus NL63 atau new human coronavirus, human coronavirus, kemudian coronavirus terkait sindrom pernapasan di Timur Tengah disebut Measles, bahkan disebut MERS atau MERS-CoV yang sebelumnya dikenal sebagai novel coronavirus 2012 dan selanjutnya dikenal juga yang sekarang ini adalah virus novel CoV atau novel coronavirus atau yang disebut juga CoV 2019, ya. Nah, bagaimana sejarah singkatnya? Menurut sejarahnya, ini penting juga buat kita ketahui, buat para mahasiswa sekaligus buat masyarakat. Menurut sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960, yaitu ketika Tyrrell memimpin penelitian sekelompok ahli virologi dengan strain manusia dan sejumlah virus hewan. Yang selanjutnya, yang paling awal ditemukan pada waktu itu adalah
virus bronkitis menular pada ayam dan 2 virus pada rongga hidung pasien manusia dengan flu biasa yang kemudian dinamai human coronavirus 229E dan human coronavirus OC43. Ya, itu pertama ya. Dan selanjutnya juga beliau itu Tyrrell dan Dr. Tyrrell itu melakukan penelitian di tahun 1965. Anggota lain dari keluarga ini telah diidentifikasi termasuk SARS-CoV pada 2003, kemudian pada tahun kemudian HCoV-NL63 pada 2004, HQ pada 2005, MERS-CoV pada 2012 dan SARS-CoV-2 sebelumnya dikenal sebagai 2019 nCoV ya kalau bahasa kita. Kalau itu 2019 novel coronavirus ya. Di tahun 2019 sebagian besar dari sini melibatkan infeksi saluran pernapasan serius. Nah, itu sejarah singkatnya biar kita tahu. Selanjutnya tahun 2002 virus itu belum dianggap peta. Tetapi pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Kemudian pada tahun 2012 juga terjadi wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome. Ya, Middle East itu artinya Timur Tengah. Di sini disebutkan Respiratory Syndrome atau MERS-CoV di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itu diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil, serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Kita lanjut pada kita dipercepat aja. Lanjut. Selanjutnya sejarahnya selanjutnya adalah coronavirus 2019 atau nCoV yang disebut dengan 2019 nCoV, yaitu jenis coronavirus yang menginfeksi ribuan warga Tiongkok, ya tepatnya di provinsi Wuhan. Penyakit yang ditimbulkan jenis coronavirus ini kita sebut COVID-2019 ya, atau coronavirus disease ya. Itu disebutnya COVID. Jadi ada coronavirus, ada COVID, itu beda. Awalnya virus ini hanya menyebar pada hewan, tapi faktanya saat ini dapat menyebar dari manusia ke manusia. Penyebarannya melalui percikan kecil atau droplet saat pasien terinfeksi batuk, bersin, lalu masuk ke hidung, mulut, dan paru-paru orang lain. Ini sekali lagi pengetahuan untuk diketahui oleh masyarakat dan terutama mahasiswa saya ya, dan mahasiswa pada umumnya. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ini pertanyaannya bagaimana menurut perspektif kearifan lokal atau local wisdom atau budaya. Kita ketahui bahwa pencegahannya itu melalui cuci tangan menggunakan sabun air minimal 20 detik setelah dari kamar mandi, sebelum makan dan setelah bersin, batuk atau mengusap hidung ya. Mengusap hidung kita cuci tangan cepat. Nah, ini ada pada budaya kita, orang Sunda terutama, misalnya orang Indonesia pada umumnya, orang Nusantara, kaum muslim pada umumnya itu sudah dibudayakan minimal tiap 5 kali sehari adalah berwudu, berarti cuci tangan bersih, mandi pagi dan sore. Bahkan ada mandi junub ya, kita kalau junub sering ya kita mandi terus gitu kan, itu juga bisa mencegah gitu kan ya. Para mahasiswa udah mandi junub belum? Para mahasiswa belum ya? Pak Aceh udah mandi junub belum? Itu juga budaya yang bisa dikembangkan gitu kan, bisa sebagai antisipasi pencegahan virus corona. Jika tidak tersedia, ini buat sahabat-sahabat, jika tidak tersedia sabun dan air, gunakan hand sanitizer berbahan alkohol minimal 60%. Baik, sebagai tambahan, kalau tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan aseptic gel ini atau beberapa hand sanitizer ya. Ini cara penggunaannya begini nih. Coba mungkin ini saya dibantu oleh mahasiswa saya. Cara bagaimana menggunakan hand sanitizer ini ya. Kemudian bisa digunakan ya. Kita bareng aja, oke. Kuncinya begini ya. Kemudian masuk ke sini ya. Ini sela-sela. Kemudian ini ya. Kemudian setelah ini ya, di belakang begini, ini lagi. Setelah ini begini ya. Ini cucinya begini lagi. Lalu ini
ya, atau ini, ya, kemudian buku, ya, diginikan, cucikan, kemudian baru begini. Itu cara penggunaan tadi saya sebut tadi 7 langkah, yaitu hand sanitizer yang sudah disebarkan dan diumumkan oleh WHO. Kemudian karena virus itu adalah mati dengan sendirinya, yaitu berdasarkan antibodi atau kekuatan daya tahan tubuh. Salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun itu yang dikenal dengan kata imun, itu bisa kita makan bawang putih, ya, atau bawang merah, atau jambu mede, bukan jambu mede, jambu biji, kemudian pala dan rempah-rempah yang lainnya termasuk mengkudu. Jadi kita bisa makan ini satu pagi 2 kali lah, 1 siung atau 2 siung, ya. Ini bawang putih ini setunggal, kemudian bawang merah juga bagus untuk imun. Pagi bisa makan pagi, siang dan sore. Kalau nggak mampu makannya ya pakai kecap aja, disatukan dengan kecap. Insya Allah daya tahan tubuh kita adalah meningkat. Jadi sekali lagi, virus itu bisa mati dengan antibodi pada tubuh kita, yaitu pada daya tahan tubuh kita. Salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, jangan lupa makan, termasuk juga makan buah-buahan, dan terutama adalah diantaranya adalah bawang putih, bawang merah, kemudian mengkudu, kemudian pala, minum wedang jahe, dan itu insya Allah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Waalaikumsalam, baru kalau ini Pak. Pak, bangga. Mana ada nggak itu Pak ini antiseptik, ya, itu ada, bisa dilihat, ya. Itu adalah sanitizer 60%. Hindari memegang hidung dan mulut jika belum mencuci tangan. Jadi bagi seorang muslim itu biasa gitu, ya, biasa cuci tangan gitu. Mangga ya, Pak dokter, Pak dokter ini, ini kan dijelaskan ini Pak, mungkin Pak dokter ketua pembina dari Stikes Kartausada. Jadi kan mungkin saya ingin menjelaskan juga dan mungkin ditambahkan oleh Pak Dr. Haji Amas, pembina Stikes Kartausada, untuk masyarakat sekarang ini bagaimana antisipasinya setelah saya tadi menjelaskan dengan budaya yang ada di lingkungan kita, ya, dengan cuci tangan, karena kita sering juga berwudu, mungkin bisa ditambahkan ya Pak. Kami juga sudah mengadakan persetujuan. Ya. Siap menanggung itu. Di antara saya, tapi saya pesankan kepada semua itu, pertama jangan lepaslah dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pokoknya kita kemudian menjaga diri juga benar. Apa yang di program kesehatan itu lakukan. Sebagai contoh, kita yang melakukan duluan, misalnya kebersihan, jaga tangan, jaga lingkungan dan sebagainya, itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebaiknya. Insya Allah mungkin dengan persiapan itu berbeda dengan dulu, ya. Waktu saya masih muda tuh saya kejar-kejarnya musuh, tapi rasanya tidak separah ini. Waktu musuh, terutama orang kesehatan, tidak ada takut. Karena apa? Dibebaskan, ditembakkan. Tapi dengan virus ini tidak ada ampun. Orang kesehatan maupun jenderal itu harus siap saja itu. Tapi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita kalau kita benar-benar melindungi, mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mungkin ya taubat itu yang sehari-hari harus dilaksanakan, wudunya juga harus benar, sholatnya benar. Itu yang pokok mungkin misalkan, sehingga dari luar itu orang-orang itu, orang muslim itu nampaknya itu bagaimana yang diperintahkan, dicontoh oleh Rasulullah, dilakukan sekarang. Mungkin itu yang perlu. Ya, itulah pesan dari Ketua Pembina Stikes Kartausada. Beliau menjelaskan bahwa ingatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata terbukti, yaitu seperti kita toharo, berwudu, dan kemudian juga intinya dari beliau pesan, mari kaum muslimin semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai juga merasa panik dan takut,
serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim adalah ada istilah tawakal, sobar, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ikhtiar ya. Kemudian tips selanjutnya, ada pertanyaan dari masa, ada nggak doanya tentang corona, tentang pencegah virus corona? Secara khusus nggak ada, tetapi penyakit umum yang disebut taun ini, corona itu termasuk jenis taun, artinya menakutkan, mengkhawatirkan, dan menjadi pandemi, yaitu penyebarannya luas, bukan hanya suatu daerah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa yang begini bunyinya, tolong mungkin bisa dicatat dan ditanya lagi kepada para kiai dan bisa diamalkan setiap waktu. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami wa min syai'il ashqami. Saya ulangi lagi, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami. Kalau orang Sunda bilang suka judami, tapi yang benar itu dal besar. Wal zuzami wa min syai'il ashqami, artinya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit sofak, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala penyakit yang mengerikan, yang menjadi pandemi. Kalau saya terjemahkan sekarang, menjadi pandemi mengerikan seluruh manusia. Saya ulang-ulangi doanya biar bisa direkam. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami wa min syai'il ashqami. Yang kedua, ada kebiasaan terutama dari ahli thariqah dan bahkan sudah menyebar di masyarakat kita, sering mengamalkan doa pagi dan sore tiga kali, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dilanjutkan dengan bismillahilladzi la yadurru masmi sya'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendawamkan doa ini, dia di mana tempatnya saja dia berada, insya Allah dia akan dilindungi. Saya ulangi lagi, kata Rasulullah, yang suka diamalkan terutama masuk pada hijib-hijib, di antara hijib bahar, pada ahli thariqah dan kalangan pesan kiai suka membaca ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Aku berlindung kepadamu, intinya dari jeleknya, dari jahatnya makhluk yang tercipta. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang tidak pernah memberikan madarat kepada siapapun. Itu inti daripada doa yang dua terakhir itu. Saya ulangi lagi, buat ini pesan juga dari saya, boleh ini tip aja, bisa diamalkan biar tenang hati kita, hati kita tenang dan tidak galau, aktivitas terus berlanjut dan terus kita melakukan pencegahan, yaitu doanya yang pertama. Saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami wa min syai'il ashqami, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya, membantu terhadap pencegahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih, salam dari Stikes Karya Husada Garut. Terima kasih Pak Pembina, alhamdulillah sudah bisa hadir, dan mudah-mudahan Garut khususnya dan umat Islam pada umumnya, Indonesia pada umumnya terlepas daripada bencana hari ini. Insya Allah jangan takut, jangan khawatir, zonori, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan sebuah pencegahan, daya upaya ikhtiar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.